Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur karena pada kali ini tepat pada tanggal 4 Januari 2021 kita diberikan kesempatan lagi untuk belajar meskipun belajar dari rumah. Untuk itu jangan patah semangat ya, tetap harus semangat karena semuanya kita akan tetap berjuang untuk Ananda yang di rumah sedang belajar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, sistem peredaran darah. Tapi kita pada bab ini akan membaginya menjadi dua. Yang pertama kali ini kita akan membahas tentang organ-organ, kemudian sistemnya dan bagaimana peredaran darah itu, ya. Jadi judulnya adalah organ, fungsi dan macam-macam peredaran darah. Sebelum memulai pelajaran, kita harus tahu dulu kompetensi dasar apa yang harus Ananda capai dalam bab kali ini. Nah, kompetensi dasarnya adalah kompetensi dasar 3.7, yaitu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Kemudian kompetensi dasar 4.7 yaitu menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas seperti jenis, intensitas, atau durasi pada frekuensi denyut jantung. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem peredaran darah. Yang kedua, memahami cara kerja organ-organ penyusun sistem peredaran darah. Dan yang ketiga, membedakan macam-macam sistem peredaran darah. Kita di sini membahas sistem peredaran darah hanya pada manusia ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu organ apa saja yang berperan dalam peredaran darah manusia. Ternyata organ yang berperan dalam peredaran darah manusia ada jantung dan juga pembuluh. Nah, kita akan bahas satu-satu dimulai dari jantung dulu. Oke? Siap? Nah, kita lihat gambar di sini. Ini merupakan gambar jantung. Jadi jantung itu apa ya, Bu? Ya. Jantung itu adalah organ di dalam tubuh kita yang berfungsi sebagai pompa untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh kita. Jadi jantung inilah yang berfungsi mengedarkan darah ini ke seluruh tubuh kita, sehingga di jari kita ada pembuluh darah, ada darah yang mengalir. Kalau misalnya ketusuk jarum, darahnya memancar keluar. Jadi jantung inilah yang memompa darah ini ke seluruh tubuh. Sampai situ paham kan? Nah, jantung ini ternyata berukuran kurang lebih 300 gram atau sekepalan tangan ibu nih. Sekepalan tangan ibu. Dan dia berbentuk sedikit gelondong kerucut ya. Sedikit gelondong kerucut seperti pada gambar ini. Dan terletak di bagian rongga dada. Rongga dada tengah agak ke kiri ya. Agak ke kiri. Jadi coba dirasakan ya. Coba dirasakan antara sebelah kanan. Coba dipegang sininya, rongga dada sebelah kanan dan sebelah kiri. Coba dirasakan ada detak jantung, pompa jantung yang bekerja. Nah, ternyata si jantung ini di gambar ini dia dilapisi oleh selaput ya. 2 selaput yang namanya perikardium. Jadi selaput pembungkus jantung namanya perikardium. Nah, di antara 2 selaput ini, Ananda, dia ada cairan. Nah, karena jantung itu dia seperti pompa yang memompa, berarti dia kan mengalami mengembang mengempis sehingga dia butuh suatu kestabilan. Jadi cairan di antara 2 selaput perikardium inilah dapat menjadi sebagai pelumas. Jadi pelumas ini berfungsi untuk mengurangi terjadinya lecet ya pada jantung ya, atau mengurangi terjadinya gesekan pada jantung ketika terjadi yaitu proses kontraksi ataupun relaksasi jantung. Atau secara sederhana ketika mengembang atau mengempisnya jantung gitu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada struktur jantung. Nah, kalau kita belah jantung tuh, nah ternyata jantung itu terbagi menjadi beberapa ruang ya, seperti pada gambar di sini ya. Bisa diperhatikan bahwa ternyata jantung ini terbagi atas 4 ruang. Nah, ketika kita belah jantung ya,
kita belah dua. Ini ibaratkan nih jantung ibu belah dua, atau dari secara horizontal nih, horizontal dibelah jantung. Ibaratkan di sini ada jantung, bayangkan jantung yang ada di gambar ini ada di rongga dada ibu. Makanya ibu belah dua secara horizontal, maka bagian yang atas disebut dengan serambi, atau dengan nama latin disebut dengan atrium. Nah, bagian yang dari tengah ke bawah itu dinamakan dengan bilik ya, atau dengan bahasa Latin ventricle. Jadi kuncinya itu ya, bagian atas serambi, bagian bawah bilik. Nah, ini jantungnya sesuai gambar udah dibelah dua nih. Nah, kita belah dua lagi secara horizontal. Jadi dibelah secara 4 ya. Secara horizontal tadi, sekarang secara vertikal ya. Dibelah secara vertikal jadi gini. Tadi kan dibelah horizontal, kemudian ibu belah lagi secara vertikal. Kalau dibelah tadi secara horizontal, bagian tengah ke atas disebut dengan serambi, bagian tengah ke bawah disebut dengan bilik ya. Nah, ketika dibelah lagi secara vertikal, maka dapatlah bagian atas ini menjadi 2 ruang ya, bagian bawah juga menjadi 2 ruang. Jadi 4 ruang ya. Yang sebelah kiri disebut dengan serambi kiri, yang sebelah kanan disebut dengan serambi kanan. Yang di bawah ini, sebelah kiri disebut dengan bilik kiri, dan sebelah kanan disebut dengan bilik kanan. Nah, kalau kiri itu nama latinnya sinister, dan kalau kanan itu namanya dexter. Berarti kalau di bahasa Latin kan, bilik kiri misalnya berarti ventricle, berarti dia ventricle sinister, bilik kanan ventricle dexter, seperti itu ya. Serambi kiri berarti atrium sinister, serambi kanan berarti atrium dexter, seperti itu ya. Jadi jantung itu terbagi menjadi 4. Nah, fungsi dari pembagian ruang-ruang jantung ini ada ternyata, jadi nggak sembarangan dibagi menjadi 4 ruang, jadi ada fungsinya. Nah, kita bahas ya fungsinya. Baiklah, nah sebelum kita tahu dulu fungsinya dari masing-masing itu, karena akan berkaitan sekali dengan peredaran darah, dari fungsi dari 4 ruang itu, kita ada yang kelupaan nih Ibu kasih tahu bahwa ada katup nih antara serambi dengan bilik. Nah, lihat gambar ya. Serambi kiri dengan bilik kiri ada katup, yaitu 2 katup ya. Di sana ada 2 katup disebut dengan valvula bicuspidalis. Nah, kemudian antara serambi kanan dan bilik kanan ada 3 katup ya, atau sering disebut dengan valvula tricuspidalis, yaitu 3 katup. Nah, fungsi dari katup ini agar darah yang berada pada serambi tidak kembali lagi ke bilik ya, karena dipengaruhi oleh apa? Gaya gravitasi. Yang bagian atas cairan darah ini sudah pasti akan jatuh ke bagian bilik jika katupnya tidak ditutup ya, makanya ada itu fungsi katupnya. Nah, kemudian ada perbedaan antara atrium atau serambi dengan bilik ya, atau ventricle. Nah, karena si serambi ini berfungsi sebagai tempat masuknya darah dari seluruh tubuh maupun dari paru-paru, sedangkan si bilik ini berfungsi untuk mengedarkan. Jadi kalau diibaratkan pintu masuknya jantung itu adalah serambi, pintu keluarnya adalah bilik ya. Jadi otomatis si bilik inilah yang akan memompa darah ya, yang lebih banyak memompa darah karena pintu keluar. Karena darah itu yang dari jantung akan dipompa ke seluruh tubuh. Jadi dia punya perbedaan dengan serambi. Serambi itu, otot pada dinding serambi itu lebih tipis dibandingkan otot pada dinding bilik. Jadi bilik itu ototnya lebih tebal gitu ya. Pada dindingnya ototnya lebih tebal karena berfungsi untuk memompa. Karena darah itu yang akan dipompa dari bilik. Darah itu akan dipompa ke seluruh tubuh. Kemudian ternyata ada perbedaan juga antara si bilik kiri dan bilik kanan. Nah, ini perbedaannya terjadi karena arah, jalur, atau tujuan dari si darah yang dipompa ini berbeda. Kalau si bilik kiri, dia kan tujuannya memompa darah ke seluruh tubuh, baik kepala, badan, anggota gerak tangan maupun kaki. Sedangkan si bilik kanan ini memompa darah ke paru-paru. Jadi mana cakupannya yang lebih besar,
otomatis ke seluruh tubuh. Jadi perbedaan antara bilik kiri dan bilik kanan adalah otot pada dinding bilik kiri itu lebih tebal dibandingkan bilik kanan. Seperti itu ya. Nah, tadi kita udah bahas struktur jantung. Sekarang kita bahas pembuluh ya. Pembuluh itu kita ibaratkan seperti selang ya. Kalau misalnya Ananda ingin menyiram bunga yang posisi bunganya jauh sekali dari tempat Ananda berdiri, maka Anda membutuhkan selang. Nah, selang inilah yang mengalirkan air hingga sampai kepada bunga, sehingga Ananda bisa menyiram bunga. Begitu juga dengan pembuluh. Pembuluh inilah di mana tempat jalur si darah karena bentuknya cair untuk diedarkan ke seluruh tubuh, ya. Jadi makanya darah kita itu, coba bayangin kalau nggak ada pembuluh ya. Berarti darah itu berserak di dalam tubuh kita. Mungkin ketika kita pegang sesuatu sudah pecah, darah kita udah kemana-mana melebar gitu ya. Kulit kita udah warna merah gitu ya kalau nggak ada pembuluh ini gitu. Jadi pembuluh ini ibaratkan selang ya. Mindset kita pembuluh itu selang di dalam tubuh kita. Nah, jadi alat pompanya di sini adalah jantung. Nah, pembuluh berdasarkan arah alirannya terbagi menjadi dua, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh vena atau balik. Pembuluh nadi atau arteri adalah, lihat ya di papan tulis, adalah pembuluh yang dimana berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Jadi pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung semuanya itu dinamakan dengan pembuluh nadi atau arteri. Sedangkan pembuluh vena atau balik yaitu pembuluh yang tugasnya berfungsi untuk membawa kembali darah atau mengalirkan kembali darah ke jantung. Artinya dia membawa kembali darah itu menuju jantung. Nah, di sini juga ada yang ketiga, ternyata khusus ada pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler ini adalah pembuluh yang cabang-cabang dari pembuluh nadi dan pembuluh vena. Nah, kita bahas yang pertama ya. Pembuluh nadi. Pembuluh nadi atau arteri sering disebut ya. Dia memiliki cabang-cabang ya. Cabang-cabang dari cabang-cabang kecil. Jadi selang itu bercabang-cabang. Nah, namanya adalah arteri kapiler ya. Kemudian pembuluh ini kan dia pembuluh nadi ini membantu untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Berarti apapun yang keluar dari jantung, darah itu berarti dia sudah kaya akan oksigen. Berarti di pembuluh nadi ini akan terjadi membawa darah yang kaya akan oksigen dan juga sari-sari makanan. Jadi di pembuluh nadi inilah terjadi difusi atau pemberian makanan, sari makanan dan juga oksigen kepada sel-sel di dalam tubuh kita ya. Kemudian pembuluh nadi ini ternyata ada yang paling besar juga, selain bercabang-cabang dia ada pembuluh yang terbesar dari nadi atau arteri ini disebut dengan aorta. Jadi aorta ini adalah pembuluh yang nantinya akan mengalirkan darah dari bilik kiri ke seluruh tubuh, yaitu aorta ya, pembuluh nadi terbesar atau pembuluh arteri terbesar disebut dengan aorta. Nah, bentuk atau sifat dari si arteri ini sendiri dia sama seperti bilik kiri ya. Dia tebal dan elastis serta lentur karena dia membawa darah dari bilik kiri yang jumlahnya sangat banyak untuk dipompa ke seluruh tubuh. Bayangin coba, nah bagaimana banyaknya darah di dalam tubuh kita dipompa dengan pembuluh sekecil itu, berarti dia harus elastis gitu ya. Nah, pembuluh nadi ini juga letaknya agak jauh dari permukaan kulit kita, permukaan tubuh kita. Jadi ketika suatu saat kita luka terkena pembuluh nadi, maka akan terjadi pancaran darah. Darah akan memancar karena apa? Tekanan darah yang begitu besar dari arteri. Karena di arteri ini kan pembuluh yang memang besar sekali, banyak mengandung oksigen dan tekanannya besar karena ke seluruh tubuh, sehingga ketika kena luka atau pisau ataupun disayat maka darah akan memancar keluar ya.
Nah, pembuluh yang kedua adalah pembuluh balik atau vena. Sesuai namanya, pembuluh balik berarti dia mengembalikan darah ke jantung. Nah, pembuluh ini bentuk dan sifatnya itu berbeda sekali dengan arteri atau nadi. Jadi dia itu bentuknya tipis, tidak elastis, tidak lentur, dan tidak sekuat dari pembuluh arteri. Kemudian letaknya si pembuluh balik atau vena ini dekat dengan permukaan. Dan apabila terkena sayatan, dia tidak memancarkan darah karena tekanannya tidak terlalu tinggi, ya. Kemudian pembuluh vena ini juga ada cabang-cabangnya sama seperti pembuluh nadi dan arteri tadi. Nah, namanya adalah vena kapiler. Cabang-cabang kecilnya itu disebut dengan vena kapiler. Nah, karena dia mengembalikan darah dari sisa-sisa sel-sel tubuh, berarti darah yang berada pada pembuluh balik atau vena ini kaya akan karbon dioksida dan zat sisa, gitu ya. Jadi kalau pembuluh nadi atau arteri tadi kaya akan oksigen dan sari-sari makanan, ceritain gini loh, si arteri atau nadi ini membawa oksigen dan sari makanan ke sel-sel tubuh kita semuanya. Kemudian sisa-sisa zat makanannya kan ada, kemudian sisa pernapasannya atau respirasinya kan CO2. Nah, si pembuluh vena atau balik inilah yang mengambil sampah-sampah itu. Kalau ibaratnya kayak Ananda pesan makanan pakai GoFood, itu contoh dari arteri atau nadi. Kemudian setelah Ananda makan, Ananda akan membuangnya sampah ke tempat sampah kan. Nah, ke tempat sampah akan dijemput oleh tukang kebersihan. Jadi si vena inilah sebagai tukang kebersihan yang membawa CO2, darah yang kaya CO2 dan juga zat sisa tubuh untuk dibawa kembali ke jantung, gitu ya. Nah, sesuai dengan namanya, kalau balik ya, vena berarti dia menuju ke serambi ya, serambi kembali ke jantung. Dan juga di sini vena ini terbagi menjadi dua ya, pembuluh balik ini terbagi menjadi dua, yaitu vena cava superior dan vena cava inferior. Vena cava superior yaitu saluran darah dari kepala sampai ke serambi kanan jantung. Jadi kan darah itu tadi dipompa ke seluruh tubuh. Tentunya ada yang bagian atas dan bagian bawah. Nah, si vena ini terbagi menjadi dua kerjanya. Yang si vena cava superior dia berfungsi untuk mengambil darah, mengambil karbon dioksida, darah yang kaya akan karbon dioksida dari kepala, leher, dan tangan kembali ke jantung pada serambi kanan jantung. Nah, sedangkan vena cava inferior dia berfungsi mengambil darah yang kaya akan CO2 dari tubuh bagian bawah sampai ke kaki untuk dikembalikan ke serambi kanan jantung juga. Jadi si vena atau pembuluh balik ini dibagi dua menjadi fungsinya. Yang bagian atas yang berfungsi mengumpulkan sel darah yang kaya akan CO2 ke jantung kembali, itu disebut dengan vena cava inferior. Kemudian yang bagian bawah disebut dengan vena cava inferior. Jadi sama sih sebenarnya gitu, cuman dia dibagi dua gitu.